Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Cheese, Egg, dan Protein. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Febriani Nisar dan teman kelompok saya bernama Utukuli Silmi Kafatan, Zuhra Humaira, Nurul Amalia, dan Herfiani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian keju. Keju cheese adalah makanan padat yang terbuat dari susu sapi, kambing, domba, dan mamalia lainnya yang dengan menghilangkan kandungan airnya dengan menggunakan kombinasi rennet dan pengemasan. Kata keju yang kita pakai di Indonesia berasal dari bahasa Portugis, yaitu queijo. Sementara di Inggris dikenal dengan kata cheese yang berasal dari kata Inggris kuno, yaitu cheese atau cheese, atau dari bahasa Latin yaitu caesius. Adapun jenis-jenis cheese berdasarkan teksturnya, yaitu yang pertama adalah keju keras. Maksimum kadar air pada keju tipe ini adalah 56%. Semakin sedikit kadar air dalam keju, maka keju akan semakin keras. Contoh keju Edam lebih lunak dari keju parmesan dan bisa digunakan dengan mudah diiris, sedangkan parmesan harus diparut. Yang kedua adalah keju iris. Maksimum kadar air pada keju iris berkisar antara 54-63% dan karenanya menjadi matang lebih cepat dan lebih mudah diiris dibandingkan keju keras. Yang selanjutnya adalah keju iris semi keras. Kadar air pada keju jenis ini berkisar antara 61-69% dan sebagian besar keju ini diproduksi dengan krim rendah kalori. Contoh keju iris semi keras adalah Roquefort, Tetilla, dan Weisslacker. Yang keempat adalah keju lunak. Keju lunak memiliki kadar air lebih dari 67%. Karena banyaknya air pada keju ini, maka kadar lemak yang terdapat pada keju ini pun lebih rendah dibandingkan dengan keju yang lebih keras. Baiklah, materi selanjutnya yaitu berdasarkan proses pematangan. Yang pertama adalah bakteri yang dimatangkan dari dalam. Contoh keju dari kelompok ini adalah cheddar, keju gouda, dan parmesan. Yang kedua yaitu keju yang dicuci kulitnya. Contoh keju dari kelompok ini adalah Limburger dan Liederkranz. Yang ketiga adalah keju bercoreng biru. Contoh keju dari kelompok ini adalah Roquefort dan Cotillon. Yang keempat yaitu keju berlapis kapal. Contoh keju dari kelompok ini adalah Brie, Camembert, Saint-André. Keju-keju jenis ini memiliki lapisan kulit yang berbulu akibat kapang. Lapisan tersebut berwarna putih ketika keju masih muda, tetapi dapat menjadi lebih gelap atau coreng-coreng ketika keju mengalami proses pematangan. Yang kelima adalah keju yang tidak dimatangkan. Contoh keju dari kelompok ini adalah cottage cheese, keju krim, dan Baker cheese. Keju jenis ini tidak mengalami proses pematangan. Selanjutnya yaitu berdasarkan kulit. Yang pertama, keju berkulit keras. Ciri-ciri keju ini adalah bentuknya yang besar, memerlukan waktu lebih lama untuk matang, dan melalui proses penekanan untuk menghilangkan kelembaban. Contoh keju jenis ini adalah raclette, Gruyère, dan Gouda. Yang kedua adalah keju yang tertutup dengan batu halus. Keju jenis ini kulitnya halus dan berbulu. Contoh keju jenis ini adalah Brie. Yang ketiga adalah keju berkulit alami. Keju tipe ini antara lain Sainte, Maure, dan Pau-Genès Petit-Pierre. Bagian dalam dari keju ini memiliki tekstur yang lembut dan kulitnya berwarna abu-abu atau biru yang berubah-ubah ketika keju mulai menua. Yang keempat adalah keju yang kulitnya dicuci dengan air asin. Keju biru memiliki coreng-coreng yang berwarna biru atau hijau. Warna tersebut didapat dari membiarkan bakteri pada keju. Contohnya adalah keju Munster dan feta. Yang kelima adalah keju biru. Keju biru memiliki coreng-coreng yang berwarna biru atau hijau. Warna tersebut didapat dari membiarkan bakteri pada keju. Contoh keju biru adalah Stilton, Roquefort, dan Gorgonzola. Yang keenam adalah keju segar. Ciri-ciri dari keju segar adalah tidak memiliki kulit, memiliki kandungan air yang tinggi, dan tidak melalui proses pematangan. Contohnya antara lain adalah demi-sel, ricotta, dan mascarpone.
Selanjutnya yaitu keju berdasarkan jenis susu yang digunakan. Yang pertama adalah keju dari susu kambing. Banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan susu kambing karena kandungan lemak dan laktosa yang rendah dan mengandung banyak nutrisi. Yang kedua adalah keju dari susu domba atau biri-biri. Umumnya, domba menghasilkan susu yang lebih sedikit dibandingkan sapi dan kambing. Maka keju jenis ini pun sulit ditemukan dan lebih mahal harganya. Yang ketiga yaitu keju dari susu campuran. Keju tipe ini dibuat dari kombinasi dua jenis susu atau lebih. Yang keempat adalah keju dari susu mentah. Banyak yang berpendapat bahwa proses pasteurisasi dapat menghilangkan rasa keju sehingga mereka menggunakan susu mentah. Yang selanjutnya adalah macam-macam keju yang tersebar di seluruh dunia. Yang pertama adalah keju Cotija. Cotija adalah produk keju bergaya Hispanic yang namanya berasal dari nama kota Cotija di negara bagian Machan, Meksiko. Yang kedua adalah keju Baconcini. Baconcini dalam bahasa Italia berarti little bits atau gigitan kecil, merupakan keju mozzarella seukuran telur yang berasal dari Naples dan kebanyakan terbuat dari campuran susu kerbau dan sapi. Yang ketiga adalah keju cottage. Bocchini dalam bahasa Italia berarti little bits atau gigitan kecil, merupakan keju mozzarella seukuran telur yang berasal dari Naples dan kebanyakan terbuat dari campuran susu kerbau dan sapi. Yang keempat adalah keju halloumi. Keju halloumi merupakan produk keju rumahan yang berasal dari negara Siprus. Keju ini merupakan keju Brinette dengan warna putih sedikit kenyal, terbuat dari campuran susu kambing dan domba. Yang kelima adalah keju Robbiola. Keju Robbiola Bosina. Robbiola Bosina merupakan produk keju yang terbuat dari susu sapi dan susu domba. Daerah Piedmont ini juga menyediakan beberapa anggur populer seperti Barolo, Barbaresco, dan Asti. Yang keenam adalah keju mascarpone. Keju mascarpone adalah jenis keju Italia yang banyak diproduksi di wilayah Lombardi. Keju ini dibuat dari susu krim kental dengan asam sitrat atau asam asetat mascarpone. Digunakan dalam hidangan manis dan gurih, serta sering ditambahkan untuk meningkatkan rasa hidangan tanpa berlebihan rasa asli. Yang ketujuh adalah keju Pecorino Romano. Pecorino Romano adalah salah satu jenis keju yang paling banyak digunakan sebagai alternatif yang lebih tajam untuk keju parmesan karena tekstur keras dan tajam serta rasa yang cukup asin. Keju Pecorino Romano adalah paduan yang tepat untuk isi pasta roti dan kue casserole. Yang kedelapan adalah keju Taleggio. Keju dari Italia ini merupakan salah satu keju dengan tekstur lunak tertua yang masih diproduksi tiap musim dingin dan gugur. Yang kesembilan adalah keju Asiago. Asiago adalah jenis keju susu sapi, hanya diproduksi di daratan tinggi Asiago di kaki bukit Veneto di Italia. Asiago Pressato dibuat dengan susu matang selama 1 bulan dan dijual segar sebagai keju lembut dan ringan. Keju Asiago dapat digunakan untuk parutan, peleburan, iris pada bagian salad, sandwich, sup, pasta, dan saus. Selanjutnya yang ke-10 adalah keju Stilton. Keju yang memiliki kadar lemak 35% ini memiliki corak biru yang berbentuk seperti pembuluh darah. Warna biru tersebut dihasilkan dari bakteri yang membantu saat proses pembuatan keju. Yang ke-11 adalah fresh ricotta. Ricotta adalah keju segar Italia yang dibuat dari susu domba, sapi, kambing, atau whey susu kerbau yang tersisa dari produksi keju. Fresh ricotta tradisional Italia memiliki tekstur yang lebih licin dari keju cottage dan rasanya agak manis. Yang ke-12 adalah keju Roquefort. Roquefort adalah keju Prancis yang populer, tercatat menjadi makanan favorit Kaisar Charlemagne. Keju ini disebut sebagai keju raja-raja dan para paus. Resep keju ini dilindungi oleh Undang-Undang AOC. Selanjutnya yang ke-13 ada keju provolone. Provolone adalah keju Italia
yang terbuat dari susu sapi dan daerah asalnya banyak diproduksi di Italia Selatan, kawasan Provolone terutama di Lombardi dan Veneto. Yang ke-14 ada keju Parmesan. Parmigiano Reggiano atau keju Parmesan dalam bahasa Inggris dianggap merupakan salah satu di antara keju top dunia oleh para pencinta keju. Diberi nama Parmigiano Reggiano karena keju ini berasal dari provinsi di mana ia dibuat, yaitu Provinsi Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, dan Mantua. Yang ke-15 ada keju mozzarella. Keju mozzarella adalah keju dari slicable yang berasal dari Italia. Keju mozzarella tradisional dibuat dari susu kerbau yang langka dan sangat sedikit negara seperti Italia dan Bulgaria. Yang ke-16 ada keju manchego. Keju manchego asli hanya dibuat dari susu domba manchego. Keju ini bisa dibuat dari susu yang dipasteurisasi ataupun yang tidak dipasteurisasi. Keju ini saat matang memiliki tekstur yang padat, permukaannya kering layaknya lilin, sedangkan bagian dalamnya terdapat lubang-lubang kecil. Yang ke-17 ada Monterey Jack. Monterey Jack didaulat sebagai keju asli Amerika karena pertama kali diciptakan oleh Monterey, California. Keju ini banyak digunakan sebagai bahan pelengkap dalam resep masakan Spanyol dan Mexiko karena memiliki rasa yang ringan dan mudah meleleh. Yang ke-18 ada keju Havarti. Keju ini merupakan produk asli negara Denmark, tepatnya di kawasan perkebunan Havertiagard di Overod yang dimiliki oleh Hanni. Nilens keju ini memiliki aroma yang mirip dengan keju Swiss dengan warna pucat kekuningan. Keju Havarti memiliki sejumlah varian, antara lain krim Havarti dan smoked Havarti. Yang ke-19 ada Royal Tilsit. Royal Tilsit atau Tilsit Swiss adalah keju yang berwarna kuning dan termasuk keju semi keras, terbuat dari susu sapi yang tidak dipasteurisasi ataupun yang dipasteurisasi. Kemudian yang ke-20 ada keju Gruyère. Keju ini pertama kali dibuat di desa Gruyère di negara Swiss dengan memakai susu sapi mentah yang dipanaskan hingga suhu 33 derajat Celcius. Keju yang telah matang akan bertekstur keras dan padat sehingga tekstur keju padat. Kemudian yang ke-21 ada keju Gouda. Keju Gouda atau orang Belanda menyebutnya Gouda adalah keju asli negara Belanda yang namanya diambil dari nama kota Gouda di Belanda. Keju Gouda adalah salah satu keju yang paling populer di dunia. Ke-22 ada keju Gorgonzola. Gorgonzola termasuk salah satu yang tertua dari jenis-jenis keju yang berurat-urat biru. Keju ini terutama diproduksi di daerah Italia Utara, tepatnya di Piedmont dan Lombardi, yang terbuat dari susu sapi yang telah dipasteurisasi. Memiliki warna putih kekuningan dengan coretan warna biru yang bentuk seperti pembuluh darah. 23 ada keju Fontina. Keju Fontina adalah keju bergaya Swedia yang diproduksi oleh Emirate USA. Keju yang berasal dari Amerika Serikat ini terbuat dari susu sapi yang tidak melalui proses pasteurisasi. Keju ini menjadi pilihan utama untuk digunakan sebagai topping pizza dan sup di Italia, serta termasuk pada makanan flatbreads, lasagne, dan quesadillas. Yang ke-24 ada keju feta. Feta tidak diragukan lagi merupakan salah satu jenis keju Yunani yang paling terkenal. Feta yang dibuat
di Tisli dan Central Greece memiliki lebih intens rasa yang kuat, sedangkan keju feta Peloponnes berstruktur lebih kering, rasa penuh, dan lebih terbuka. Ke-25 ada keju emmental. Bentuk dan struktur keju emmental yang berlubang-lubang menjadi gambaran yang tak terpisah dari film kartun Tom and Jerry. Emmental berasal dari Swiss, biasa juga disebut keju Emmentaler. Emmental memiliki lubang seukuran buah kenari. Yang ke-26, keju Edam. Keju Edam pertama kali diproduksi di Belanda yang dinamai sesuai dengan nama kota tempat pembuatannya. Keju Edam memiliki warna kuning diselimuti oleh lilin parafin merah. Produsen terbesar keju Edam adalah Friesland Campina. 27, keju cheddar. Inggris adalah salah satu tempat di mana keju cheddar dibuat. Tepatnya berasal dari desa Cheddar di Somerset. Keju cheddar memiliki fosfor dan kalsium yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Vitamin A yang baik untuk mana juga terkandung dalam keju ini. 28, keju Camembert. Keju Camembert dibuat dari susu yang tidak melalui proses pasteurisasi. Keju ini berasal dari Prancis di wilayah Normandia Camembert. Penciptanya adalah Marie Harel yang membuat keju dari bahan susu mentah pada tahun 1791. Dalam hal tekstur, keju yang mengandung lemak 45% ini hampir mirip dengan keju brie yang sama-sama lembut dan warna keju yang sama-sama putih. Perbedaannya, bagian dalam Camembert sudah terbentuk krim walaupun belum melalui proses atau tahap pemasakan. 29 ada keju brie. Keju brie diambil dari nama sebuah wilayah di Prancis yang merupakan tempat pertama pembuatan keju ini. Brie merupakan salah satu jenis keju yang populer di Prancis. Keju yang akan meleleh bahkan sering disebut sebagai the queen of cheese di Prancis. Keju yang akan meleleh jika dimasak ini biasanya dikonsumsi saat sarapan ataupun saat dijadikan cemilan saat bersantai di kafe. 30 ada Assaggiato. Dalam bahasa Italia, Assaggiato bermakna collapsed atau merosot. Ini adalah keju yang tergolong semi keras dengan tekstur yang lembut, creamy dan dibuat oleh peternak sapi perah. Casa Madaio di Cilento, Campania, Italia. Keju dibuat dengan menggumpalkan susu sapi dan kerbau lalu dikeringkan dan disimpan untuk proses pematangan selama 40-60 hari tergantung pada musim. Kemudian cara pengolahan. Yang pertama ada cheddar. Keju asal Inggris ini punya kadar lemak sebesar 48% sehingga teksturnya agak keras dan tidak mudah meleleh. Teksturnya kokoh. Keju cheddar membuat kerap dimanfaatkan sebagai topping makanan seperti kue, puding, atau salad. Sayangnya, keju cheddar yang kurang cocok digunakan untuk makan yang membuat lelehan keju karena sifatnya mudah mengering saat dipanggang. Kedua ada Camembert. Kandungan lemak di keju asal Prancis ini mencapai 45% sehingga teksturnya cenderung agak lembek. Bedanya dari cheddar, tak semua makanan cocok dikombinasikan dengan keju jenis ini. Camembert juga harus dipanaskan terlebih dahulu lalu disingkirkan ke permukaan kerasnya sebelum disajikan. Ketiga, ada ricotta. Tekstur lembek menyerupai mentega putih jadi ciri khas keju ricotta. Selain itu, cita rasanya juga cenderung lebih gurih dan creamy dibanding keju lainnya. Sebab kandungan lemaknya memang tinggi, yakni sekitar 13 gram untuk setiap 100 gram keju ricotta. Ricotta biasanya digunakan sebagai olesan pengganti mentega untuk roti ataupun biskuit.
Keempat, keju parmesan. Rasa dan tekstur kokoh keju parmesan berasal dari proses penyimpanan yang lama hingga bertahun-tahun. Keju ini biasanya butuh waktu selama 1 hingga 2 tahun sebelum siap digunakan. Hal ini juga membuat kandungan kalsium pada parmesan cenderung lebih tinggi dibanding keju lainnya. Sama seperti cheddar, keju parmesan sering digunakan sebagai taburan pada pasta, salad, dan sup. Yang kelima ada mozzarella. Cita rasa mozzarella sangat creamy namun tidak terlalu asin. Namun, keju berwarna kuning pucat ini kurang cocok disajikan secara langsung sebagai taburan makanan. Mozzarella harus dipanaskan terlebih dahulu agar teksturnya lebih lunak dan menghasilkan efek mulur. Keju ini juga bisa diolah jadi camilan dengan cara digoreng dengan baluran tepung dan gurih. Keenam, cream cheese. Jenis keju ini punya tekstur lembut seperti krim dari mentega, sebab kandungan lemaknya terbilang paling tinggi, yakni mencapai 65%. Saat dicicipi, rasa creamy cheese cenderung lebih manis, sehingga lebih cocok untuk campuran dessert manis. Biasanya jenis keju ini digunakan sebagai bahan utama pembuatan cheesecake, es krim, atau isian kue. Ketujuh, ada blue cheese. Blue cheese punya ciri khas yang sangat menonjol, yaitu adanya bintik-bintik biru di luar dan dalam keju. Bintik ini sebenarnya adalah jamur yang muncul akibat proses fermentasi. Selain mengubah warna keju, jamur ini juga menghasilkan aroma yang kuat dan cukup menyengat. Selanjutnya, adapun cara penyajian cheese. Potongan pertama selalu yang terbaik. Keju yang baru dibuka dan langsung dipotong adalah yang paling segar. Semakin lama terbuka dan terekspos udara, aroma keju akan menguap. Kedua, jika ada sisi keju tapi tidak dianjurkan, bungkuslah rapat-rapat dan dengan aluminium foil dan simpan di tempat sejuk. Ketiga, selalu sajikan keju dalam suhu ruangan 20-25 derajat Celcius. Keju dalam keadaan dingin kurang terasa aroma maupun rasanya. Jika keju disimpan di kulkas, keluarkan minimal 1 jam sebelum disajikan. Keempat, gunakan pisau yang berbeda untuk setiap jenis keju, terutama untuk keju keras, keju susu kambing, keju biru, brie, atau keju-keju lainnya yang beraroma keras. Minimal bersihkan pisau setiap kali akan memotong keju yang berbeda. Hal ini dilakukan agar aroma keju tidak saling bercampur. Selanjutnya ada telur. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Umumnya, telur dikonsumsi berasal dari jenis-jenis burung, seperti ayam, bebek, dan angsa. Akan tetapi telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan. Pengolahan dan penyajian. Pertama ada boiling egg atau telur rebus. Untuk mendapatkan tingkat kematangan telur rebus boiling egg sesuai keinginan dapat diatur dari lamanya waktu merebus telur. Pertama ada soft boiling egg. Boiling egg adalah olahan telur yang direbus selama 3-4 menit. Hasilnya bagian kuning telur masih cair dan bagian putih agak mengental. Kedua ada medium boiling egg, adalah olahan telur yang direbus selama 4-8 menit. Hasilnya bagian kuning masih cair sedangkan bagian putih telur sudah mengental atau memadat. Selanjutnya ada hard boiling egg, adalah olahan telur yang direbus selama 8-10 menit. Hasilnya bagian kuning dan putih telur sudah memadat. Yang terakhir ada overcooked, direbus lebih dari 12 menit. Cirinya pada batas kuning dan putih terdapat lingkaran berwarna biru.
Kedua ada poached pada pembuatan poached egg digunakan telur yang baru karena kuning telur masih berada di tengah dan putih telurnya tidak menyebar. Selanjutnya ada fried egg yang merupakan sunny side up adalah olahan dua telur yang dimasak tanpa dibalik. Kuning telur tidak boleh pecah dan kuning telur harus setengah matang, tapi putih telur harus matang. Pinggiran telur tidak boleh gosong atau overcook. Kedua ada over easy adalah olahan telur goreng yang dibalik sekali jadi hasilnya adalah setengah matang. Yang ketiga ada blended adalah olahan telur mata sapi kuning telurnya disiram minyak sewaktu menggoreng sehingga kuning telur berwarna putihan dan tidak dibalik. Turn oven adalah olahan telur goreng yang dibalik 2 kali hingga matang tetapi tidak overcook. Selanjutnya scrambled adalah telur kocok lepas yang ditambahkan sedikit krim lalu dibuat orak-arik tetapi tidak sampai kering. Scrambled egg biasanya dihidangkan di atas toast untuk menghisap kelebihan cairan. Selanjutnya adalah ada omelet adalah telur yang dikocok hingga bagian putih dan kuning telur bercampur. Kemudian didadar dengan sedikit minyak atau mentega pada panas tinggi, tetapi bagian luarnya harus dijaga jangan sampai berwarna coklat. Cara membuat olahan telur ini dilipat atau dibentuk seperti tanduk dan terdapat isian di dalamnya seperti bawang bombay, paprika, saus keju, tomat, jamur. Bisa juga pakai omelet tanpa isi. Selanjutnya ada egg and cocotte. Telur yang dipecahkan pada cocotte dish atau pinggan tahan panas. Kemudian dimatangkan di dalam oven sampai telur mengental. Telur langsung dihidangkan di dalam cocotte dish. Egg cooked in the dish. Telur ceplok yang dimatangkan di dalam hot plate. Cara menghidangkannya langsung di atas hot plate-nya. Selanjutnya ada saus. Pengertian saus. Saus atau sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan ternak dan rempah, serta bahan-bahan lain. Sosis umumnya dibungkus dalam suatu pembungkus yang secara tradisional menggunakan usus hewan, tetapi sekarang seringkali menggunakan bahan sintesis, seperti diawetkan dengan suatu cara, misalnya dengan pengisapan. Jenis-jenis saus. Saus Bakurus dan Nauruts dari Jerman, di mana yang paling dikenal perbedaan Korus dan Nauruts adalah Bokurus terbuat dari sapi domba atau kalkun yang dibumbui lebih banyak bumbu seperti lada putih, garam, paprika, bawang, dan peterseli. Sementara Nauruts terbuat dari daging sapi dan babi saja dan dibumbui bawang putih. Sedangkan sosis Andoule dari Prancis. Sosis Andoule yang berasal dari Prancis ini terbuat dari daging babi yang dicampur dengan aneka jeroan dan bawang putih cincang, paprika, dan lada hitam. Saus Cotechino dari Italia. Sosis Cotechino ini terbuat dari campuran daging babi, kulit babi, serta hidung babi yang dicincang kemudian diberi kacang-kacangan serta bumbu rempah khas Italia. Bentuknya cukup besar dibandingkan sosis
kebanyakan, yang teksturnya tidak terlalu padat. Jupiter Selanjutnya ada sosis Margues dan Boerewors dari Afrika. Margues yang berasal dari Afrika Utara menggunakan bumbu rempah yang lebih tajam seperti jinten, cabai rawit, harissa, bawang putih, adas, dan lainnya sebagainya. Sedangkan Boerewors yang berasal dari Afrika Selatan digunakan lebih banyak lemak dengan bumbu ketumbar, lada hitam, pala cengkeh, dan cuka. Sosis Karvelat dari Swiss. Sosis Karvelat yang berasal dari Switzerland ini terbuat dari campuran daging sapi, daging babi asap, serta kulit babi sehingga teksturnya agak kasar dengan bumbu yang sangat simpel yakni lada putih dan ketumbar. Sosis Chorizo dari Meksiko. Sosis chorizo yang berasal dari Meksiko. Sosis ini terbuat dari kelenjar daging sapi yang masih segar lalu dibumbui dengan paprika, cabai, dan cuka sehingga warna lebih kemerahan dibanding sosis lainnya. Selanjutnya ada pengolahan dan penyimpanan saus atau sosis. Pertama, rebus. Untuk merebus sosis, cukup masukkan sosis satu persatu ke dalam panci berisi air yang dibiarkan mendidih. Sosis yang sudah dimasak membutuhkan waktu sekitar 10 menit, sedangkan sosis mentah bisa memakan waktu hingga 30 menit. Kedua, ada goreng. Cukup memasak di atas kompor dengan sedikit minyak sampai berwarna kecoklatan di kedua sisi. Tergantung pada ukurannya. Biasanya sosis membutuhkan waktu 10-15 menit sampai benar-benar matang. Pilihlah minyak sehat untuk memasak seperti minyak kelapa. Deep fried. Deep fried adalah metode menggoreng dengan cara merendam makanan di dalam minyak selama memasak. Untuk menggoreng sosis dengan cara ini, campurkan sosis dengan telur yang sudah dikocok dan lapisi dengan campuran tepung roti atau adonan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan dan panaskan hingga 190 Celcius. Kemudian goreng sosis selama 5 menit atau sampai matang. Oke, jadi selanjutnya saya akan bahas tentang apa itu cold cuts. Jadi cold cuts adalah daging olahan yang sudah dipotong menjadi lembaran tipis. Cold cuts ini biasa dijadikan untuk isian sandwich. Ada banyak sekali jenis-jenis cold cuts. Yang pertama yaitu ada Alpino salami. Ini merupakan Italian style salami. Yang kedua ada basturma. Makanan khas Armenia ini merupakan daging sapi yang direndam dalam bumbu dan dikeringkan dengan udara. Yang ketiga ada bierwurst atau bir salami. Ini adalah sosis tubular Jerman yang tebal yang biasanya diiris tipis dan disajikan dingin di dalam sandwich. Ini dibuat dari daging babi dan sapi. Keempat ada balogna atau baloney. Ini terbuat dari daging babi atau sapi dan biasanya diasap. Lalu yang kelima ada calabrese sausage. Salami Italia kering pedas ini terbuat dari daging babi dan cabai pedas. Keenam ada coppa salami atau coppa. Ciri khasnya yaitu terdapat potongan ham di dalamnya. Lalu ketujuh ada corned beef. Ini merupakan potongan daging sapi sandung lamur yang telah diawetkan dengan garam dan bumbu lalu direbus di dalam air. Ini biasanya disajikan panas di atas roti gandum hitam. Selanjutnya ada sabai. Ini adalah sosis asap Hungaria yang dibumbui dengan paprika. Kemudian ada Galantina. Cold cuts ini menyerupai mortadella chunky. Selanjutnya ada Gelburs. Sosis babi dan sapi ini
sangat lembut dan berbutir halus. Namanya berarti sosis kuning dalam bahasa Jerman. Lalu ada head cheese, dibuat dari bagian kepala babi yang direbus dengan bumbu dan agar-agar, kemudian didinginkan lalu diiris. Kemudian ada Jagdwurst, adalah cold cuts Jerman yang ringan dan kasar yang biasanya disajikan dalam sandwich dengan mustard. Selanjutnya ada mortadella atau mortadella Bologna. Sosis babi asap ini mirip dengan Bologna, hanya dibumbui dengan bawang putih dan memiliki sedikit lemak dan terkadang pistachio di dalamnya. Kemudian ada olive loaf, ini juga mirip dengan Bologna, hanya saja memiliki sedikit potongan zaitun di dalamnya. Lalu ada pastrami, ini adalah bagian sandung lamur yang sudah dibumbui dan diawetkan. Ini sering disajikan panas di atas roti gandum hitam. Selanjutnya ada Krackwurst. Krackwurst ini juga mirip seperti Bologna, hanya saja bertabur potongan ham di dalamnya. Kemudian Lebanon Bologna, ini adalah sosis daging sapi asap yang telah dibumbui berdasarkan resep dari Pennsylvania Dutch. Kemudian ada Leberkäse. Leberkäse ini dalam bahasa Jerman berarti keju hati, namun ini tidak berasal dari hati sama sekali, melainkan dari daging cincang babi, sapi, dan sapi muda yang memiliki warna dan konsistensi Bologna. Lalu ada Liverwurst atau Leberwurst, adalah sosis hati babi yang cukup creamy untuk dioleskan. Kemudian ada pate atau pasta hati, lalu ada Rauchfleisch, ini adalah makanan khas Jerman. Ini merupakan daging asap yang diiris tipis. Lalu ada Ringwurst atau Fleischwurst. Ini memiliki tampilan dan rasa yang mirip Bologna. Orang Jerman suka memanaskannya dan menyajikannya dengan salad kentang atau roti. Lalu ada salami, terbuat dari daging sapi atau babi yang dibumbui dengan bawang putih dan rempah-rempah. Kemudian ada Schinkenwurst. Cold cuts Jerman ini terdiri dari ham yang digantung dalam emulsi mirip Bologna. Selanjutnya, Soppressata adalah salami babi Italia berlemak yang dibumbui dengan merica. Sulze terbuat dari campuran kaki anak sapi atau moncong babi, telur, dan daging lainnya yang telah dimasak kemudian dibiarkan menjadi gel. Selanjutnya ada Tongluf, seringkali berisi roti daging babi, domba, sapi muda, atau lidah sapi yang telah dimasak, diperas, dibumbui, dan diasapi. Terakhir ada Zangenwurst. Sosis darah Jerman ini termasuk potongan lidah acar. Ini biasanya sudah siap makan, tetapi orang-orang Jerman biasanya dipanaskan dahulu sebelum dimakan. Lanjut ke pengolahan dan penyajian cold cuts. Cara mengolah dan menyajikan cold cuts ini sebenarnya sangat mudah karena mereka tergolong daging yang sudah diolah dan diproses ya. Jadi kita cukup hanya ditaruh di atas sandwich ataupun hamburger, jadi tidak perlu diolah ataupun dimasak lagi. Materi selanjutnya yaitu ham. Ham adalah bagian daging yang berasal dari bagian kaki belakang. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang jenis-jenis ham. Yang pertama ada Beyond Ham. Ini merupakan ham Prancis yang tanpa tulang dan asin. Ham tanpa tulang ini diasinkan dan diawetkan selama 6 bulan. Selanjutnya ada Black Forest Ham. Ham ini juga sama, tanpa tulang dan diasinkan dan dibumbui dengan buah juniper, ketumbar, merica, dan bawang putih sebelum diawetkan dan diasap dingin. Lalu ketiga ada Boiled or Cooked Ham. Ham non-asap ini memiliki rasa yang hambar karena direbus atau dikukus. Ini paling sering digunakan untuk daging makan siang. Kemudian ada Canadian Bacon.
terbuat dari potongan tanpa lemak yang diambil dari bagian pinggang, bukan dari kaki ataupun pantat. Canadian bacon ini jauh lebih mirip dengan ham daripada bacon. Lalu keempat ada capicola. Ini merupakan ham khas Italia yang diawetkan mirip dengan prosciutto, tetapi terbuat dari bahu atau leher babi. Kemudian kelima ada merupakan ham pedesaan populer di Amerika Serikat bagian selatan yang harus diawetkan, didiamkan, dan dikeringkan setidaknya 70 hari. Baiklah, slide selanjutnya itu jenis-jenis ham. Jenis-jenis ham yang pertama yaitu Culatello. Komponen populer dari piring antipasto. Ham Italia yang diawetkan ini direndam di dalam anggur selama penuaan. Warnanya ramping dan merah kemerahan dengan rasa yang bersih dan lembut. Yang kedua ada gamon. Nama ham ini berasal dari kata Prancis Utara kuno yaitu gambe. Untuk kaki belakang babi dan populer di Inggris Raya. Ini mungkin atau mungkin tidak diasapi dan harus dimasak sebelum makan. Yang ketiga ada honey or maple ham. Basah kering. Ham sejenis ini menggunakan madu atau sirup maple sebagai setidaknya setelah dari pemanis dalam campuran pengawetan. Ham gurih manis ini sering kali dimasak sebelumnya dan hanya perlu dipanaskan lagi. Yang keempat yaitu Irish ham. Belfast, Irlandia terkenal dengan acar atau ham asinnya, tetapi yang memberi mereka rasa unik adalah proses pengasapan di atas api gembut. Mereka hanya direndam, digosok, direbus, dan kemudian dipanggang sebelum dimakan. Yang kelima ada Iberian ham. Ham mewah ini berasal dari Spanyol dan ditawarkan dalam 3 kelas berbeda. Juga dikenal sebagai jamon de pata negra. Yang ini diawetkan selama 2 tahun, menghasilkan rasa manis dan pedas. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi harganya. Selanjutnya ada 6 picnic ham. Daging ini dari bagian atas kaki depan babi, termasuk sebagian pundak. Dianggap ham piknik. Secara teknis, ini bukanlah ham yang sebenarnya dan lebih murah serta tidak empuk dibandingkan ham biasa. Itu biasa segar dan diasapi. Yang ketujuh ada prosciutto. Berarti ham dalam bahasa Italia yang dibumbui, diawetkan dengan garam, dikeringkan dengan udara, dan ditekan untuk membentuk tekstur yang padat dan kokoh. Selanjutnya itu Scot ham. Setelah dibuat di Skotlandia, istilah ini sekarang mengacu pada ham mentah, tanpa tulang dan diawetkan dengan ringan yang dijual dalam wadah. Selanjutnya ada Serrano ham. Ham Spanyol yang diawetkan kering disajikan dengan irisan tipis miris prosciutto. Serrano ham memiliki rasa yang kuat dan pekat. Selanjutnya ada Smithfield ham. Untuk diberi label Smithfield, ham pedesaan ini sudah tua. Ini harus diawetkan dengan cara khusus di kota Smithfield. Dagingnya berwarna merah tua dan asin dan rasa yang menyengat. Itu selanjutnya ada speck. Merupakan ham Italia lainnya. Speck diawetkan dengan cara yang mirip dengan prosciutto, yang kemudian diasapi sedikit. Ini dibuat dari paha belakang yang telah dipotong, tersedia diproduksi secara massal atau sebagian barang khusus seperti speck atau aldiege. Selanjutnya ada Westphalia ham. Terbuat dari babi yang diberi makan biji pohon ek di hutan Westphalia di Jerman. Ham yang berharga diawetkan dan kemudian secara perlahan di atas campuran kayu beech dan kayu juniper. Hasilnya adalah daging ham yang sangat coklat tua dan padat dengan rasa berasap ringan. Yang terakhir ada wort ham.
Dari Inggris, jenis ham rasa ringan ini memiliki daging yang berwarna merah muda yang lembut dan harus dimasak seperti ham yang diawetkan di pedesaan sebelum dimakan. Biasanya disajikan dengan saus Madeira. Selanjutnya yaitu bacon. Pengertian bacon adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk daging yang diambil di bagian punggung, samping atau perut babi atau dari sapi, kemudian diasinkan atau curing atau diasapi di smoking. Bacon yang berasal dari sapi biasa disebut dengan beef bacon. Jenis-jenis bacon yang pertama ada slab bacon. Slab bacon adalah sepotong besar daging babi asap yang diawetkan dengan kulitnya yang masih menempel. Pada dasarnya daging babi yang belum dipotong. Yang kedua ada buckboard bacon. Jenis ini dikenal dengan sebagai bacon cotek. Meskipun diawetkan dan diasap seperti daging asap biasa, daging ini dibuat dari bahu babi. Potongannya juga dikenal sebagai pantat babi atau pantat Boston. Yang selanjutnya ada lordos. Lordos disebut dalam resep untuk menambahkan rasa bacon ke salad, saus, dan daging panggang. Ini adalah potongan perut babi atau pinggang yang diawetkan dengan garam dan bumbu, lalu dipotong dadu atau potongan seukuran batang korek api. Selanjutnya ada speck. Bacon ini dibuat dari potongan kaki belakang babi. Potongan yang sama digunakan untuk ham. Selanjutnya ada Irish bacon or racer. Jenis ini juga dikenal sebagai English bacon. Ini adalah jenis daging punggung lain yang mirip dengan daging asap Kanada, tetapi dengan lapisan lemak di sekitar tepi luar irisan. Selanjutnya terakhir ada Peamel bacon. Peamel bacon adalah varietas bacon tradisional yang populer di wilayah Toronto, Kanada. Ini dibuat dari pinggang babi seperti daging asap Kanada biasa, tetapi unik. Ini diawetkan dengan air garam yang diasinkan, lalu digulung dalam kacang polong kuning yang dihancurkan atau lebih umumnya sekarang dalam tepung jagung. Dan ada pun pengolahan dan penyajiannya. Bacon biasa dinikmati dengan cara digrill, digoreng, dipanggang, maupun dijadikan isian roti ataupun campuran pasta. Selanjutnya ada labrak. Yaitu pengertian dari labrak sendiri atau carne de agneau adalah potongan domba yang dipotong tegak lurus ke tulang belakang dan termasuk 16 tulang rusuk atau daging. Dan di sini pun ada pengolahan dan penyajiannya, yaitu labrak biasa